Oke, bersama dengan gua adalah para pengisi dari acara komedi. Ini tagline-nya ya, acara komedi untuk yang benci pekerjaannya. Namanya Office Zombie. Nah, inilah komika-komika pengisinya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Zombie Saputra. Saya di karyawan kantor ini sebagai seorang akuntan. Kenapa kamu memilih kantor ini? Sebenarnya saya pasrah ya, nggak ada kerjaan lain. Tapi karena kantor ini membuka lowongan sebagai akuntan, jadi saya pengen ikutan. Oh begitu. Saya dengar-dengar kantor kamu sebelumnya toksik ya, kurang baik ya? Kalau dibilang toksik sih Pak, ya banget gitu. Masalahnya dulu bos saya kayaknya kurang ajar gitu. Saya lagi tidur di WhatsApp gitu untuk ngerjain desain grafis. Padahal sebenarnya saya nggak bisa desain grafis, Pak. Skill apa yang kamu miliki yang bisa kamu tawarkan pada kami? Saya bisa suara perut, Pak. Gimana tuh? Gitu, Pak. Oh iya, begitu. Ya, terima kasih. Nanti akan segera dihubungi kembali ya. Oke, silakan keluar. Itu informasinya kapan ya, Pak? Kalau bisa saya beritahu. Paling besok juga dikabarin. Terima kasih ya, Bapak ya. Kalau lu atau lu follow, setidaknya follow Instagramnya @comika_event, beberapa di antara mereka udah mulai bikin konten pakai filter zombie gitu. Halo, saya Rere. Halo, saya Arif Brata gitu-gitu. Cuman gua nggak tahu kenapa Hernawan Yoga masih pakai filter zombie sih. Dimatiin dong filter zombinya dong. Nempel, wah ketempelan gua mau filter nih. Ketempelan filter. Jadi ada Bahrul, Topeng, Wawan, Patra, sama Kuku. Selamat datang guys. Kita masih nunggu dua lagi. Mungkin akan terlambat. Kuku kenapa nggak jadi merah tampilannya? Tahu Kuk. Malu beda sendiri. Keren Kuk, Daredevil Kuk. Bagus. Oh, merah ya, oke deh. Merah, biar kayak zombie gitu. Tadi dia sengaja dibikin merah guys, biar zombie. Jadi, gitu. Enak, ada yang beda sendiri. Jadi aneh gitu. Oke, sebelum gua mulai ngobrol-ngobrol dengan mereka ini, gua mau ngasih tahu informasinya dulu. Jadi tanggal acaranya adalah 18 September 2021. Tapi terakhir pembelian tiket itu tanggal 17. Nah, pengisinya adalah Arif Brata, Patra Gumala, Wawan Cikuk, Rere Sofyan, Topeng, Kuku, Bahrul Alam dengan MC Rin Hermana. Nah, tiket streamingnya adalah Rp150.000, belinya bisa di comikacomedy.club atau lu beli yang Rp250.000 ada manfaatnya. Kalau yang di 150 tuh nama kelas tiketnya tuh internship. Kalau yang Rp250.000 nama tiketnya officer. Bedanya adalah yang level officer tuh bisa dapat green room access. Artinya lu bisa ngelihat komika-komika ini nih, orang-orang ini ketika di ruang tunggu tuh seperti apa. Apakah mereka ciuman, apakah mereka ngobrol. Waktu itu ya ada acara ini kan, stand up Indo COVID. Terus green room-nya tuh ngasih lihat ruang tunggunya kan. Terus kelihatan Uus tuh kerjanya ngelawak atau ngoceh mulu, kerjanya berdiri gitu, ngoceh. Semua orang diajak ngoceh sama dia. Jadi lu bisa ngelihat di ruang tunggu seperti apa. Dan nanti wajah lu akan nongol di layar. Jadi kan ada tampilan itu, ada yang manggung di tengah, terus ntar kanan kirinya ada muka-muka lu. Jadi bisa interaksi. Sekali lagi beli tiketnya di comikacomedy.club. Ini live streaming, bukan pre-recorded. Jadi yang mereka ucapkan nggak bisa disensor dan nggak bisa dipotong. Akan keluar begitu saja. Dan nanti akan ngebacain kisah-kisah pilu dari para pekerja yang dikumpulkan di Instagramnya @comika_event. Nah, coba kita info dulu aja ya, ini masing-masing kerjanya di mana. Kalau Patra Gumala kan Anda bekerja di Mahaka Radio Indonesia ya. Integra. Iya, Integra itu negara mana sih? Kan Indonesia biasanya. I-nya kan Indonesia. Integra itu apa? Saya nggak tahu, nanti saya tanya sama Pak Erick Thohir ya. Nanti Allahu Akbar, udah kerja berapa tahun masih nggak tahu. 40 tahun masih nggak tahu. Karyawan tolol dan nggak peduli sama perusahaan macam apa ini. Hah? Ya nggak tahu nama PT-nya, gue nggak tahu gimana dong. Integra ya, coba Wawan. Integra. In. Langsung ya. Industri. Te. Tempat. Gra. Harus Garuk nih, apa ya? Oke, tapi Patra selain di Mari ya, Mahaka Radio Integra itu, lu sebelumnya pernah kerja di tempat lain atau enggak? Pernah lah di PT Suara Kejayaan, radio juga, Trax FM. Ya, kamera. Maksudnya kalau bukan radio gitu. Gua pernah bikin perusahaan, pernah. Udih. Gila, ngeri. Kayak Elon Musk maksudnya. Ngeri.
kayak comika gitulah, cuman lebih sebentar aja umurnya. Oh, ya udah bentar lagi juga Comika bubar nih. nyusul Tolong. lu. Ngomong-ngomong Jangan Comika dong. bubar ada karyawan gue nih di sini. Tolong. Bahrul Alam ini apa jabatan lu Bahrul Alam di kantor? Junior desain? graphic design. Anjir, junior graphic design. Gila. Gokil. Kesannya kayaknya jenjangnya banyak banget di kantor gue. Iya, makanya. Cuma satu Ada senior. Padahal itu Kepala doang. sekolah. Bahrul tapi sebelum di Comika lu kerja di mana ya? Gue lupa dah. Digital marketing Bang di Pennyland bar. Wih, gokil. Wih, gokil. Kerjanya apa tuh berarti digital marketing di bar? Itu ya bikin apa namanya? Oh, promo ya? Sosmed, untuk promo sosmed, tapi karena banyak yang di-cut-cutin, gue harus jadi server juga. Oh gitu. Oh, Ya, iya. bentar lagi juga lu gitu di Comika. Tiba-tiba ngurus konsumsi. Oke, jadi ada Bahrul Alam tuh dia karyawan kantor gue. Kalau Kuku nih, lu apa sih? Apa sih Ku kerjanya? Lu ini kan soalnya kan lu kan kayak SJW keadilan kalau nggak salah. Sempat kan mau mencobai semuanya lah. Terus sekarang apa? Sekarang sih di media gitulah. Emang lu kerjanya apa kok sampai jari lu sampai harus patah gitu? Kerja apa? Kagak, ini mau bantu nyokap nih. Pahalanya berapa coba nih? Bener. Ya kan Bang? Bener tuh. Bener. Masang lemari di yang Tokped yang murah gitu. Bukan Di Tokped daerah. yang murah ya, Tokped tuh bagus. Jadi kena. Tapi gitu. bagusan Shopee Ku, soalnya mereka kemarin bayar gua. Oh. Iya. Tapi lu di media itu apa? Desain juga ya? Enggak sih, project manager gitulah, mandor. Anjir, project manager bro. Pokoknya teman-teman gue ada nama manajernya aja. Gokil lah pokoknya. Daripada Topeng apa? Jabatan lu apa, Bang? Wih. Weh, Ngomong-ngomong udah Topeng, keren, gue Mas. inget nih, Ji, gue pernah ke PI ya. Hmm. Dia kayaknya bisnis attire gitu lah. Hmm. Waktu itu gue nggak nyapa sayang, karena Gila sih gua- lu gila sih kau. gila parah. Enggak disapa lu. gue Gila. nggak antara ini Topeng bukannya, tapi gue udah keburu jalan gitu. Dia jadi di PI, coba mungkin Topeng inget PI, dia pakai bisnis attire lah, makhluk pekerjaan, tapi ceweknya 2 kanan kiri. Gokil. Nah Respect. makanya ini bener di Bank BNI apa enggak nih gue gitu? Gila. Bukan kayaknya. Lu Kalau mewah pengen bukan sih, kok mewah lu bukan. Nggak, tapi lu sampai- pernah nggak di mana tadi? di PI. Di PI pernah. Nah kan Di Wah, PI dua pernah. cewek. Di lobi. sama 2 cewek lagi gitu. Enggak, maksudnya banyak. Mungkin ada 2 banyak. ceweknya. Yang restorannya di samping food hall itu yang dekat elevator. Oh, Gua betul. pengen- Banget. Ya, itu kan ada. Oh, Ya, yang warteg- apa warteg elevator, berkah, terus warteg di sini berkah. ada apa? Kayak ya layar stage-nya kan di situ. Nah iya di situ deh kalau nggak salah. Oh, itu Pernah, Topeng lagi pernah. bagi-bagi flyer Ku. Lagi kerja untuk flyer UNICEF Honda ya, kayaknya. flyer Honda. Enggak dong. Kartu kredit lah. Kayak di depan Indomaret. Nggak, ini PI ini apa sih Plaza Indonesia ya? Bukan PIM. Iya, iya, iya. Plaza Teman Indonesia. sebelum pandemi. Oh, jauh Oh. ya, lama banget itu. Lu sekarang masih kerja di bank, Topeng? Masih di salah Ba- satu bank BUMN, Apa banknya? Nggak boleh BNI. disebut. BNI. Disebut Emang ya, nyebutnya nggak BNI 46 ya? Nggak boleh atau BNI, brandingnya sudah BNI. Sudah Oh, BNI, Bang. Betul. BNI? Itu kenapa dari awal salah satu bank langsung aja BNI? Iya, kenapa sih? Iya. Lu minder? Enggak, takutnya apa gitu. Enggak, pride aku mah bangga gitu. Oh, Bangga Tapi- tapi muka lo pucat ya. enggak, itu ring light itu bukan pucat, itu ring light. Iya, ini cahayanya emang bagus. Ya, lu apa sih di sana sebagai apa, Topeng? Aku tuh kayak bahasa itunya kayak corporate-nya gitu loh Mas Panji. Jadi kayak kerjasama, tapi misalnya bank dengan kementeriannya untuk ngurusi pembayaran gajinya dan benefit kepada karyawannya gitu loh. Serius Modelnya ya? kayak gitu. Wih, Teknis gua- sekali ya. Iya, serius sekali. Bandingin sama nih si Wawan nih, dia kerja di Nah, bank coba. juga, tapi dia tugasnya megangin pintu. Iya. Wawan, Kalau lu pimpinan gue masuk. tapi udah gue baca artikel di Comika Media, tulisannya Wawan berhenti kerja demi karir di stand up comedy. Gokil. Wow, gokil. Gokil. Sore. Tapi Kayak terlilit Ernest ya, kayak Ernest ya. hutang. Iya. Menyesal, langsung menyesal. Lu berhenti tahun berapa, Wan? Tahun 2016. Dari bank juga kan ya? Iya, BNI. Sama. Makanya gue bilang ini nggak ada stand up Itu Indo deal. BNI apa? Di line up Iya. ada itu ada yang satu BNI live lagi.
Iya bener. BNI semua. Kenapa sih pada stres ya kerja di sana? Tanya penyintasnya lah. Ya penyintas. Penyintas lagi. Penyintas. Tapi lu waktu itu bukannya sebenarnya kan cita-cita orang secara umum kan kerja di bank, Wan. Iya sih. Itu orang yang belum masuk bank. Kocak. Setelah masuk bank kayaknya startup aja lebih bagus gitu. Ngeri. Oke. Jadi Wawan tadinya kerja di bank, terus berhenti dari kerja di bank jadi stand up comedian. Tapi kemudian kelihatannya kalau dari lokasi dia nge-zoom kayaknya dia kembali kerja itu kayaknya set Sri Mulat ya. Itu apa sih itu? Kayak set Sri Mulat ya. Kayak set Sri Mulat. Banget. Lu nggak tahu bang, ini kursi orang kaya nih. Iya bener. Lihat tuh. Kursi Bentar lagi ntar Juju duduk di situ biasanya Juju. Iya. Ini gue Di situ. udah duduk sama di Pak bawah kayak Tarsan ya, almarhum Pak Basuki. Tarsan. Oke, jadi kan membantu dulu. si acara ini kan acara Office Zombie ya. Mungkin untuk yang nonton YouTube gua bingung Office Zombie itu apa. Sebenarnya sih Office Zombie itu istilah yang kami desain, kami bikin aja untuk sebenarnya bukan juga kami yang bikin ya. Kayaknya ini juga istilah cukup umum, cuman gua pakai untuk menggambarkan orang-orang yang kalau ngantor tuh mungkin pucet gitu, kayak nggak happy gitu. Biasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pucet gitu. Ntar pas Sabtu mungkinnya cerah, energi tiba-tiba ada aja untuk naik sepeda, ntar dugem, begadang mah kuat kalau weekend. Kalau Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu kuat. Tapi ntar kalau udah hari-hari kerja kayak Patra tuh kayak sekarang tuh kayak ngantuk banget. Nah itu tuh Office Zombie itu. Nah, ngantuk ini. Gue nanya sama Patra. Patra, lu tadi berapa? 20 tahun ya kerja di Mari? Di Mahaka 12 tahun gue. Nggak mungkin 12 nggak bahagia dong. Pasti bahagia dong gue. Tapi nggak tahu nama apa. Tapi nggak tahu nama. Iya. Integritasnya nggak ada. Enggak, tapi iya bener. Oh, jangan-jangan Integra itu ada hubungan Integritas, sama integritas. kan? Integra tuh Nah. dari integrasi maksudnya. Tahu Nah, gue. tahu. Ini biar lucu aja. Ya ampun, biar Cakep, lucu cakep. aja lagi. Biar Padahal tadi nanya dulu tuh sama anak-anak kantor. By the way, orang kan rata-rata kan kalau kerja di media, terutama media radio ya, apalagi sebagai penyiarnya kan bukan kayak back office-nya gitu. Harusnya sih happy, tapi ada worst days-nya nggak sih? Ada hari-hari di mana kerjaan bang. Pernah nggak lu bangun pagi terus gitu radio lagi gitu? Gua bekerja rutinitas radionya hari-hari seperti itu mungkin waktu gua stuck di siaran malam sih. Yang akhirnya gue nyobain stand up kan gara-gara itu sebenarnya. Jadi waktu masuk Gen tuh gue setahun siaran siang, abis itu 2010 gue siaran malam sampai 2017 gue siaran malam terus. Nah kayaknya di 2017 tuh gue udah sempet kayak agak inilah udah agak stuck lah, makanya udah gitu ditambah lagi stand up comedian kan pada jadi penyiar kan. Kan beat pertama gue itu kenapa gue stand up gara-gara karir gue terancam sama stand up comedian di situ. Iya. Di situ tuh mulai di situ ada sih di tahun itu sih kayaknya gue mulai apa gue cari kerjaan lain atau apa nih kayaknya kayak karir gue mentok nih siaran malam doang gitu. Tapi bukannya lu sempat jadi kayak semacam manajernya Adriana Colby ya? Bukan manajer, gue ngurusin show-nya Adri. Nah gara-gara itu kan kayak ngapain ya gue ya, terus apa gue kan banyak yang stand up tuh. Terus kayak gue harus coba bidang lain deh. Akhirnya gue keluar, gue coba nyobain yang lain deh. Nyobain stand up ya, tapi gimana caranya gitu. Terus gue baru kenalan sama Adri di acaranya dia di Pavilion 28 waktu itu. Baru bikin show kecil lah sama Awe sama Gilbas kalau nggak salah. Gue nonton. Itu gue belum terlalu kenal Adri gue karena gue kenal sama istrinya yang dulu gimana ya gitu. Gue susah nih ceritanya nih. Ya, oke gue dulu disebut lagi sama goblok nih. Ya gitu deh. Pokoknya gue nggak kenal sama Adri, belum terlalu kenal. Di situ gue kenalan terus singkat cerita pokoknya Adri sempat nge-tweet mau bikin show terus ada yang bantu nggak, terus kayak wah apa gue aja ya sekalian gue biar tahu stand up, belajar dan lain-lain gitu. Gue so akrab aja. Yaudah deh gue bantuin deh bikin show LPLK gitu kan, dulu belum ada MLI kan. Ya udah DM-an terus ketemuan, ya udah terus dia bilang kayak 800 kursi sold out nih Pak. Terus gue dalam hati kayak anjing siapa yang nonton 800 ternyata beneran sold out. Gue kan nggak tahu Adri ya. Oke, jadi
jadi ada jenuh-jenuhnya dan itu barusan cerita jenuhnya si Patra. Kalau Kukuh lu tuh total udah berapa kali pindah kantor, Kuh? Dari 2012 sih kayaknya 4 lah atau 5 lah. Pemicu pindahnya apa? Bos tai, teman kantor tai, atau apa? Ada yang bangkrut, ada yang Kasihan. Cuma ada 2 kali bangkrut. Ada bos tai, ada bos tai tapi tetap lanjut, ada. Oh, yang sekarang berarti nih. Ayolah. Apa sih masalah klasik orang kerja menurut lu? Kebanyakan nonton film kayaknya. Hah? Kok kebanyakan nonton film? Iya, jadi sebenarnya mungkin harus dinormalisasi kerja yang itu. Cuman kebanyakan nonton film kan apa ini pekerjaan? Saya harus mengejar passion gitu. Oke. Saya harus juga gitu tuh gitu kayak gitu deh. Padahal sebenarnya biasa-biasa aja ya. Padahal biasa-biasa aja mungkin. Jadi kayaknya kalau orang yang berkaitan dengan pekerjaan itu belum punya tanggung jawab deh kayaknya. Gokil, respect. Gue juga nggak punya sih, Sosok kawan aja. Gitu. Tapi karena lu sekarang posisinya project manager kan berarti kan ada manusia-manusia di bawah lu yang lu atur ya. Harusnya kan lu bisa memaklumi kalau mereka malas kerja gitu. Atau enggak, atau lu malah, tolol lu, semangat dong kerja gitu. Enggak sih, tapi kan makanya gue bilang gue ngomong aja, tapi di satu sisi, wah saya cinta pekerjaan, tapi anjing gue ngapain sih? Gitu kayak meme anjing yang suka main komputer, tau gak pada maduin kayak gitu. Kayak gitu tuh. Oke, gue geser ke Bahrul. Bahrul, ceritakan hanya hal-hal baik tentang Comika. Wah. Waduh. Enggak bang, tapi Comika itu satu-satunya perusahaan yang masuk lewat interview bang. Yang lainnya interview. Sebelumnya Lotre ya, yang lainnya lotre. Enggak ada, langsung masuk aja gitu. Hah? Yang bar lowongan langsung gitu ya? Iya, yang bar itu karena yang punya itu bisa bahasa Arab, terus gue ngomong bahasa Arab, terus dia butuh digital manager, dia digital marketing, ya udah gue bang gitu. Pertama-tama ya, kalau didengar ceritanya dibuka dengan omongan Arab terus kerja di bar tuh kayaknya crossline banget ya. Iya gitu. Ini bar jualan alkohol apa jualan? Iya, jual alkohol bang. Zam-zam lagi. Awalnya tuh stand up di sana. Stand up di sana, terus manajer yang punya itu ngobrol, terus bisa bahasa Arab, dia ternyata lama di Arab gitu. Terus ya udah, kita butuh nih digital marketing gitu. Ya udah, lagi kosong, terima dah. Iya. Waktu lu interview di Comika berarti aneh banget ya? Ih, aneh banget, sok serius dan di kantor gitu ya? Bosnya aja Panji doang. Gitu. Enggak juga. Yeah. Kan sekarang ada Bang Upil, bosnya kan? Upil kan beda bos. Upil mah di CTI dia. Lu tuh kerjanya ke gua langsung. Mungkin pertanyaan gua gini, siapa di kantor yang lu sebelin? Dah, ngomong aja. Oke, ngaku aja. Apa ya, Bang? Ngaku ayo. Kalau sebelin nggak ada, Bang. Cuma kayak Ko Erwin nih. Kan Ko Erwin dulu sebelum saya masuk Comika itu minta ngeditin ke saya juga. Lewat langsung Ko Erwin langsung. Kalau sekarang lewat manajer ya. Jadi kayak apaan sih anjing, so keren lu gitu, Bang. Mantap. Sosokan ya udah punya manajer. Padahal yang ngurus si Erwin Yono Bakri, aneh banget ya. Iya. Yono. Tempeleng aja tuh Yono Bakri tuh. Udah sih nggak ada, Bang. Si saya nggak ada yang saya keselin. Gue tuh gue tuh sebenarnya jarang interaksi sama Bahrul karena atasannya dia langsung tuh ada art director namanya BT gitu. Jadi kita bukan bintang BT, beda lagi ada namanya. Namanya tapi bintang kasih, panggilannya BT. Iya, tapi gue jarang ketemu sama jarang ketemu sama Bahrul, jadi gue nggak tahu. Tapi lu nggak pernah ke markas ya selama ini? Belum pernah? Belum, Bang, belum. Oh iya, ya udah kalau gitu nanti ditunggu. Minum-minum sore-sore, mabok-mabok gitu. Comika gitu. Mabok kopi paling. Minum coya sore-sore, anjing di rooftop. Minum coya lagi. Oke. Jangan diajak ngobrol berkepanjangan, nanti ketahuan bobroknya perusahaan saya. Kita ke Wawan dulu, Wawan. Wawan majikan belum datang.
Belum. Ini udah waktunya saya monolog nih kayak mau masukin. Anduknya Bang, anduk. Oh iya, pakai anduk sini. Harusnya lu gini-gini minta dilemparin rokok kan. Iya. Dilemparin rokok kan tuh gini. Dilemparin rokok, digeser pakai kaki ya. Iya bener lagi aduh. Aduh, Iya lagi bener lagi. zaman dulu. Ya dia aduh klasik lucu banget itu. Rokoknya datang terus pura-pura nggak ngeliat terus Pura-pura digituin gitu kan. Geser pakai kaki. Tapi Wawan, kan orang kan kalau misalnya dunia perbankan gitu ya, itu kan apalagi itu tuh salah satu beat awal lu ya sebenarnya ya. Iya. Iya, beat awal tuh soal kerja di bank. Gue ingat apa ya joke legendnya dia ya, soal customer ya. Iya, nasabah. Iya, soal nasabah. Iya, ya. Tapi sebenarnya apakah semembosankan itu kerja di bank sehingga lu memutuskan udahlah gue stand up aja gitu. Ya, atau lebih ke sinarnya stand up kayaknya wow. Enak nih kayaknya. Itu satu. Tapi emang ngebosenin, Mas. Gue bilang Senin datang jam 8, duduk aja di depan komputer gitu. Ambeien kan lama-lama ya. Bedanya apa? Gue yakin sekarang lu tiap-tiap di kamar juga ngadep komputer, pasti ngadep laptop sama aja. Enggak, yang nggak duduk lah. Sekarang mah ada rebahannya. Terus kadang Sabtu masuk. Ngapain Sabtu masuk? Weekend banking. Bank-bank yang di bank-bank yang di mall-mall tuh kan buka. Oh iya. Gue lupa terakhir jabatan lo apa sih, teller ya? Teller, gue udah mau iniin ke customer service. Cuma makin ribet nih urusannya, dokumen mulu. Tapi gue seneng ya sama bank tempat lo bekerja. Berarti mereka nggak mempertimbangkan tampang ya untuk jadi teller ya? Nggak, benar. Iya. Bener loh. Karena kan kita selalu ngerasanya kan kayaknya ganteng-ganteng gitu. Iya. Yang penting klimis. Apalagi zaman sekarang. Lu kalau kerja di bank zaman sekarang lebih kepake karena semuanya yang ada di bank kan mukanya ditutup setengah ya, jadi nggak kelihatan tuh. Iya benar. Iya. Lebih kepake. Parah banget. Gue geser ke Topeng. Ya. Peng, lu berapa tahun berarti total bang di bank tersebut? Total berarti 2013 7 tahunan. Wah. Sama 7 tahun. Udah berarti berapa kali naik posisi? Nggak usah naik deh, berubah posisi udah berapa kali? 4 Satu. Kali, Apa? 4. Tadi ngomongnya 8. Enggak, 4. Enggak ada 8. 7 tahun, 4. Wah, gokil. Berarti lu tuh sebenarnya brilian ya? Ya, enggak juga, Bang. Kalau bisa sampai 8 tahun naik jabatan 4 kali atau berubah jabatan 4 kali berarti kan 4 itu kan posisinya. Kalau naiknya itu baru berarti 3 lah hitungannya. Enggak gini, ya, lumayan dong. Jadi poin yang mau gue sampaikan adalah ini kita semua ini nggak bahagia sama kerjaan, cuman lu doang yang nggak asik. Lu doang yang happy sama kerjaan lu. Lu maunya apa? Lu mau nyombong di depan kami? Iya, kita ngasih tahu bahwa passion sebenarnya tuh duit sebetulnya gitu. Itu betul. Nah, ya kan? Gitu. Iya. By the way, Topeng, lu kan pasti kan karena gue inget ya, siapa yang pernah cerita sama gue, di sini ada karyawan yang juga suka stand up namanya Mas Topeng. Lu suka dimanfaatkan ya skill stand up-nya? Gue sama Topeng pernah stand up bareng. Nah, oh iya benar. Tanya, hujan-hujan pindah tempat. Gue dari Bekasi ke kantor pusat tuh. Maksudnya kalau nggak salah acara ulang tahun. Acara ulang tahun. Terus kita tuh mau ada panggung gitu di depan, di parkiran depan, Mas. Udah mau tampil, hujan deres. Apa kita tampil hujan-hujanan aja biar lucu nggak kelihatan Pak Wawan gitu. Akhirnya pindah ke banking hall tuh waktu itu. Malam-malam harusnya tampil jam 6 jadi tampil jam 9 itu. Iya, 8:30. Gue belum makan lagi. Dari Bekasi. Pecah nggak tapi? Pecah lah Pak Wawan. Wah, bayarannya lumayan ya. Gaji. include. KBO include. Lucu bener. Tapi gue berasumsi kalau kerja di sebuah industri yang serius seperti perbankan, berarti kan nama panggilan lu di kantor nggak mungkin Topeng dong. Pak Topeng itu, gitu. Tetap Topeng. Hah? Ya ampun, kasihan banget kerja di bank dipanggilnya Pak Topeng. Tetap Topeng. Mas ketemu orang luar pun gitu. Awalnya friendly, tapi akhirnya
kayak meeting tuh panggil Topeng aja Pak gitu, karena udah kayak aneh banget Mas, dipanggil Friendly tuh kayak aneh gitu. Orang beneran nih, orang sekantor nih, ada kayak yang pesen paket gitu, paket terus ditanya atas nama Mas Friendly, itu nggak tahu satpam di depan itu. Nggak, Mas Friendly siapa? Mas Friendly siapa? Terus ada yang nyeletuk, Friendly itu Topeng. Oh, Mas Topeng gitu. Di divisi lah tempat bekerja tuh kayak Friendly tuh aneh gitu. Respect. Tapi gua rasa kalau misalnya bertahan lama mau disuruh stand up pasti reputasinya baik nih ya di kantor. Itu loh Pak Topeng yang suka stand up yang lucu. Yes. Iya. Oke, saya sekarang mau menyambung tadi pertanyaan yang gue sempat lempar ke Bahrul. Tadi kan gue sempat nanya di kantor yang nyebelin siapa. Nah, kita semua harusnya punya pengalaman rekan kerja. Gue punya satu ya. Ini zaman gue nggak tahu nih cewek ini kenapa. Zamannya gue kerja sebagai sales sebenarnya. Nah, kartu namanya tulisannya sih account manager. Gokil. Padahal sales sebenarnya. Terus jadi gue kerja di agency tapi di Bandung. Nah, rekan kerja gue tuh namanya apa ya? Traffic atau apa nama jabatannya. Kerjanya tuh nerima, terus dia yang distribusi permintaan iklan lah. Ada cewek nih. Ceweknya nih cukup plus size. Bukan cuman badannya. Payudara aja juga. Iya. Terus gue habis balik dari klien ke pagi, udah selesai. Terus dia bilang gini, gue sampai sekarang masih gak ngerti. Kenapa dia mesti ngajak gue. Bilang, Panji temenin gue dong. Temenin kemana? Temenin beli BH, kata gue. Kenapa? Emang lo nggak bisa? Enggak nih, soalnya tempatnya khusus ini. Ini tempat untuk beli BH ukuran-ukuran plus katanya. Hah? Yang bener lo? Iya. Terus jadi dia ngarahin gue ke sebuah tempat. Tempatnya nggak kayak toko, tempatnya kayak pabrik. Terus gue disuruh nunggu di luar. Tunggu bentar ya. Ini butuh waktu nih. Terus gue ngebayangin di dalam tuh ada perempuan-perempuan toket gede. Ada satu tempat bukan toko kayak pabrik, tapi sih semua perempuan-perempuan toket gede lagi nyari bra. Habis itu udah aja dia keluar terus kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus gue, ini apa ya maksudnya? Dulu banget tahun 2000 berapa tuh, berarti 2004 kayaknya. Sampai sekarang gue masih kesel tuh dipaksa sama dia untuk nemenin dia beli bra ukuran ekstra. Nah, sekarang saya tanya sama Anda ini, ada nggak teman-teman kantor yang nyebelin? Kenapa dia nyebelin? Apa yang membuat lo? Dia lagi anjing. Kita mulai dari Patra Gumala lah. Jangan Kemal Palevi, itu kita udah tahu soalnya. Jangan Kemal, yang lain. Selain Kemal yang nyebelin siapa di kantor? Nggak usah nyebut nama dong pasti kan. Ya kalau mau lebih risky sih, kalau lu mau living on the edge, ya living on the edge lagi. Tapi gue sejak masuk stand up jadi emang jadi gampang sebel sama orang sih, maksudnya jadi nyari sebel. Bener. Jadi nyari sebelnya. Jadi lebih ini ya, ngomel mulu bawaannya ya. Iya, jadi lebih ngedumel mulu. Tapi gue pernah punya satu rekan kerja lah yang terpaksa harus terlihat keren karena dia bekerja di radio gitu. Padahal aslinya dia nggak seperti itu gitu. Nah, orang-orang iya kan kayak padahal gue juga maksudnya dari kitanya juga tidak terlalu apa ya, nggak harus gitu-gitu banget kali, tapi dia kayak misalnya pulang kantor abis itu besoknya datang kantor cerita gila semalam gue abis gini yang gitu-gitu sih ada. Lu tahu kan orang-orang itu, lu tahu kan? Iya. Nah belakangan tuh gue, apalagi kan gue di kantor udah cukup senior ya, jadi rata-rata anak-anak baru tuh udah manggil gue kalau nggak bang tuh mas gitu kan. Jadi gue dari tahap itu jadi kayak berusaha ngejar untuk nunjukin gila gue bandel banget nih gitu. Ada sih yang kayak gitu gue, aduh udah terjebak gitu. lifestyle tuh ya. Terjebak lifestyle ada sih, cuma orangnya udah nggak kerja di tempat gue lagi. Adalah satu orang sekarang udah kabur ke Bali deh. Nah, ini ada host acara Office Zombie, Rin Hermana, yang kontennya abis viral di Twitter, gue lihat-lihat. Apa kabar Rin Hermana? Halo Mas Panji, baik. Saya belum Fabino. Oh iya, Fabinho ya. Saya mirip Fabinho katanya. Itu belakang siapa Rin? Setan ya? Oh ini, si Rido, dia yang tadi bantuin bikin streaming. Macam Yononya Erwin. Ngeri. Coba. Satu kali. Rido melompat. Nggak bisa. Nah ini rekan kerja kita ini contohnya salah satu.
Oke, tadi si Patra habis cerita kan teman kantor yang terjebak lifestyle. Gue kerja di radio yang tagline-nya lifestyle and entertainment station. Jadi gue juga tahu tuh ada banyak tuh orang-orang yang terjebak lifestyle. Iya. Dulu waktu gue baru masuk baru masuk Hard Rock FM Bandung, Hard Rock FM Jakarta kan 2005. Sebelumnya di Hard Rock FM Bandung. Terus udah gitu, gue pada zamannya, aduh maaf ya teman-teman yang merah. Pada zamannya itu gue inget banget pergaulannya tuh, coba lihat mereknya gitu, diginiin banyak. Iya, benar. Iya, Itu ada zamannya kayak gitu. Nah, bersyukurlah gue datang dari Hard Rock FM Bandung yang banyak factory outlet. Jadi kalau diginiin tuh Banana Republic, kayak bagus gitu. Terus sebenarnya factory outlet semua itu. Kasian kalau dari tempat-tempat lain. Nah, kalau gue geser ke Kukuh. Kukuh ada nggak teman kantor yang, ini orang sebel banget. Kan Kukuh tuh kan dikenal sebagai stand up comedian yang paling kesel sama basa-basi ya. Itu kan salah satu materi stand up-nya. Ada nggak aku? Banyak sih ya. Kalau apalagi tempat kerja lu, tempat yang udah dari awal lu, ini tempat apaan sih? Udah pasti semuanya itu. Apalagi gue mulai kerja tuh bareng sama gue mulai stand up juga. Jadi kata Patra bilang, lebih gampang benci sama orang juga jatuhnya. Padahal orang itu juga nggak salah apa-apa. Yang gue sampai punya beat kalau dia nanti meninggal juga gue nggak bodo amat gitu. Udah terus kenapa gitu kayak. Tapi dia kayak merasa punya attachment tinggi karena kita satu kerjaan gitu kan. Ada yang orang-orang kayak gitu kan. Ada di tiap kantor tuh selalu ada orang yang merasa, kemarin tuh gue baru aja di ada kolom komentar gue ada yang ngomong kayak gini, gue paling kesel sama orang di kantor yang ngerasa kayak dia yang punya tuh kantor. Terus gue bilang kan, bukannya itu bagus ya punya rasa memiliki gitu. Iya boleh sih bang kalau punya rasa memiliki, tapi tetap bukan pemilik. Jadi dia nggak boleh marahin kita gitu. Jadi kan ada aja orang di kantor yang ngerasa dia levelan kita, kelakuannya kayak bos, lu nggak boleh kayak gitu, lu harus begini, harus semangat gitu, kayak gitu tuh selalu ada. Tapi gue rasa zaman Rindi masih kerja di Comika nggak kayak gitu ya, bosnya oke dong. Justru saya shock culture mas sama kerja di Comika. Oh gitu ya. Iya. Kenapa tiba-tiba Mas Panji datang pakai celana pendek, bawa mainan-mainan coli-colian itu, kenapa bos saya seperti ini? Kerja apa ini? Kasihan nih orang Padang kan konservatif ya biasanya ya. Waduh. Rin kalau nggak salah gue kasih oleh-oleh dari outing gitu. Jepang apa Rin waktu itu Rin? Kontol-kontolan coli-colian. Oh iya benar. Iya yang kayak gitu. Oh yang itu tuh Mas Panji masih ingat nggak? Itu yang membuat salah satu calon pekerja di Comika keluar. Bukan calon, dia udah ngantor Rin. Cuman 3 hari ngantornya. Oh iya 3 hari. Ya, jadi untuk yang bingung, jadi gue ada satu karyawan, yang interview bukan gue nih. Gue biasanya kalau awal-awal interview kerja, waktu masih sekitar 30 karyawan ke bawah, kalau ada interview kerja tuh gue yang wawancara langsung. Nah, biasanya kalau gue yang wawancara langsung, gue cek level bercandanya, untuk memastikan ini orang satu vibe lah sama satu kantor. Karena lu kan tahu, Barry William, Rin Hermana, kan kelakuannya kan nggak bermoral kan. Ada satu karyawan yang wawancara Upi, Lutfian. Orang operations yang sekarang jadi direktur utamanya comika.id. Nah mungkin nggak dites selera humornya. Hari pertama kerja, hari kedua kerja, tiba-tiba dia lagi ngantor nih perempuan berhijab, sungguh islami gitu ya. Mungkin dia ngikutin konten-konten belajar Arabnya Bahrul, gue nggak tahu. Tiba-tiba si Bari masuk kantor buka, durak. Mana si Dennis kontol? Kaget perempuan itu. Apa itu kontol? Langsung shock kayak gitu. Besoknya langsung resign. Cuma 3 hari kerja di Comika. Habis itu gak kuat. Gara-gara mulutnya Rin Hermana nih. Sama ada mainan begini-beginian. Enggak, itu bukan karena mulut saya Mas Panji. Saya kan kalau ngedesain, capek nih, break dulu lah. Nah saya mainin itu tuh boneka itu saya putar, krek. Saya taruh di meja. Kebetulan waktu itu ngadepnya ke dia. Jadi dia kayak risih gitu. Kayak aduh apa sih, saya senang aja gitu, udah kerja lagi gitu. Mau pinjam gak enak. Gue coba untuk tunjukin nih, gue punya videonya nggak ya? Kayaknya gue punya deh. Nah ini dia, mungkin kelihatan ya? Kelihatan nggak nih? Iya. Kelihatan. Nah ini. Ya syok sih, itu mah syok banget. Iya, anak UIN lagi paling ya. Jadi karena kan waktu itu kan Comika kan satu kantor outingnya ke Jepang, tapi Rin karena anak baru nggak ikut. Jadi terus pas kami balik, ya kita beliin semua oleh-oleh. Si Bari juga belinya itu apa meki-mekian gitu. Di Jepang ada tuh kan kayak meki-mekian gitu. Jadi ada kayak ini bintang bokepnya kayak gini, terus mekinya kayak gini. Aneh lah pokoknya.
Jadi semua datang dengan oleh-oleh aneh, terus si gadis perempuan ini kayaknya stres banget. Kasian memang. Emang kadang-kadang kantor tuh suka cocok-cocokan ya, dan kadang-kadang kita terjebak sama lingkungan yang tidak cocok, sehingga terasa ini kayak tersiksa gitu kerja di sebuah tempat. Tapi gue nggak tahu. Kalau Patra kayaknya nggak tersiksa. Harapan gue Bahrul nggak tersiksa. Rin udah tersiksa, jadi dia berhenti dari kantor. Rin, lu waktu itu berhenti dari kantor kenapa ya? Selama gue lu ya? Enggak, kan saya masih minat kantor waktu itu, tapi Mas Panji ngajak jadi talent. Oh, iya, dan menurut saya itu adalah alasan yang tepat untuk berhenti dari kerjaan ini gitu. Gabung jadi karyawan, jadi talent management ya. Iya. Iya, terus saya kasih makan itu tuh si Rido. Siapa namanya? Pia lu? Siapa namanya? Rido. Iya, Rido. Yang sekarang jadi budaknya Rin Hermana tuh, disuruh aneh-aneh mulu. Gue kadang-kadang kasihan, karyawan gue diapain ini sama Rin Hermana. Tapi banyak karyawan yang tadi di Comika yang tadinya karyawan terus jadi talent kayak Bari, terus kayak Rin, Bahrul pengen gue ajak, tapi kayaknya dia nggak mau deh. Kayak dia mau fokus di ngajar bahasa Arab kayak. Enggak bang, udah ini kan, udah nggak ada muridnya bang. Udah nggak ada murid. Emang sekarang setelah 11 September kemarin nggak ada banyak lagi. Nah. Wah. Kan 20 tahun. Iya betul. Emang tusun ya bercandanya anjing. Iya. Ya gua mau menyudahi aja obrolannya karena udah lebih dari setengah jam. Gua nggak enak sama Patra karena dia paling tua di antara kita, dia udah ngantuk. Anjing. Ayo siap gua, siap. Enggak, kasihan. Jangan ngantuk. Patra beli jahe. Jahe merah. Sekali lagi kalau menonton mereka semua stand up, itu acaranya di Office Zombie, live streaming di comikacomedy.club, bukan pre-recorded alias yang lu dengar, yang lu tonton tuh bener-bener langsung kejadian. Paling delaynya berapa second lah. Lu bisa ngelihat ada Bahrul, Topeng, ada Wawan, ada Patra, ada Kuku, kemudian juga ada Arif Brata, dan ada Rere Rasofian dengan Rin Hermana sebagai hostnya. By the way, Rin Hermana, konten-konten lu yang jadi zombie bagus-bagus dah. Gue suka ngeliatnya. Ya, kayaknya lu cocok jadi. Tapi hah? Sayangnya syutingnya bentar doang. Itu yang paling lama itu masang softline-nya itu tuh sampai yang putih semua. Iya. Susah banget kayaknya ya. Rin, iya. Rin. Kalau misalkan Rere baru main. Allah. Wah, bener-bener lo Rere. Gua mau closing dia nongol. Malu-maluin. Lembur kayak lembur Rere. Iya, jangan-jangan Rere telat bukan cuma ke sini, ke kantor juga telat mulu lagi kerja. Ini malu-maluin grup institusi saya ini. Iya. Indisipliner nih kayaknya. Iya. Halo. Iya. Apa halo lu? Halo Bandung. Telepon. Gimana sih? Anda apa sih kenapa baru nongol? Anda paling sibuk di antara yang lain. Bos Anda ini. Ngurus polis Anda. Biasa baru beres meeting. Orang penting. Orang penting masih. Gue mau closing lu nongol nih emang anjing lu. Nih mungkinnya salah satunya lagi. Lanjut. Hah? Lanjut orang mau tutup. Ya, Rin, tadi gue mau ngomong gini. Rin, kalau misalkan lu nge-host dandanan zombie, capek nggak? PR nggak? PR-nya di penglihatan Mas Panji. Karena waktu pakai softline itu, saya ngerasa kayak impersonate Bang Jack gitu. Maksudnya apa impersonate Bang Jack? Iya, bukan ayo lu, ayo lu. Ayo lu. Maksudnya apa lu? Ayo lu. Ini tayang ya? Bukan. Aku cinta teman-temanku yang lain. Ya udah kalau gitu jangan deh, kan PR juga. Sekali lagi 18 September 2021 jam 14 siang waktu Indonesia Barat ya. Ini karena streaming jadi gue mesti tegesin waktu Indonesia Barat jam 14 sampai jam 16. Sekali lagi ini orang-orangnya ada di sini semuanya. Kecuali yang nggak ada tuh Arif Brata, ya. Ini Rere Rasofian nih. Nanti ditanya dulu Mas, Rere Mas sekali aja. Makan apa belum udah yang penting. Baca doa aja deh. By the way untuk yang mungkin ingat Rere Rasofian ini adalah opener lokal di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special yang di JCC. Terlucu. Gokil. Gila dia. Gila. Komika pertama yang stand up di JCC ya Rere Rasofian berarti. Iya. Udah hampir resign tuh gitu. Ya Re, udah hampir resign, kayaknya ada nih masa depan gue di sana. Sampai situ doang. Enggak, Rere setelah tampil dia openernya Mas Panji nggak mau open mic lagi. Penontonnya kurang banyak gitu. Respect ya. Di Jakbar juga dia nggak mau datang open mic Jakbar kalau nggak dipanggil Bang, nggak mau dia. Sorry ya. Gue opener Panji di JCC nih, lu manggil gue Bang. Kalau nggak mau datang deh.
Bener. Bener semua apa yang diomongin. Re, lu pakai baju pramuka ya, Re? Ketawanya pejabat banget ya. Kok baju pramuka sih? Baju apa dong kalau gitu? Baju apa dong kalau gitu? Coba yuk. Ketawa korporat. Ketawa korporat. Nge-lag lagi si bangsat. Udah telat nge-lag lagi. Pakai HP. Ketawa korporat. Iya. Iya. Oke, sekali lagi gue recap ya, tadi kepotong mulu. Office Zombie 18 September 2021, komedi untuk yang benci pekerjaannya, yang diisi oleh Arif Brata, Kukuh, Patra Gumala, Wawan Cikuk, Rera Sofyan, Topeng, Bahrul Alam dengan MC Rin Hermana. Tiketnya ada 2 kelas, ada kelas internship Rp150.000, nama doang ya guys, Rp150.000 bisa nonton streaming, dan kelas officer Rp250.000. Manfaatnya untuk yang officer, kenapa lebih mahal adalah selain lu bisa nonton streaming tentunya, lu bisa punya green room access, artinya lu bisa ngeliat orang-orang ini ketika nongkrong di backstage kayak apa kelakuannya, plus nanti muka lu nongol di layar. Jadi komika-komika yang manggung bisa ngeliat muka lu, mungkin lu bisa di riffing. Kalau gue nggak salah sih, Topeng anaknya riffing banget nih. Nanti kita nantikan ya guys, riffingnya Topeng seperti apa. Bagus. Very riffing. Dia kan King of Riffing Legend. King of Riffing. Full riffing. Iya. Full benci. Dan penjualan tiket ditutup tanggal 17 September. Nah, di mana beli tiketnya? Di comicacomedy.club. Jadi nanti lu beli tiketnya di situ, nontonnya juga di situ. Dan cerita-cerita keluh kesah karirnya, pekerjaannya juga ditampung terus di Comika Event. Cek Instagramnya, nanti akan dibacain sama Rin. Kami nyari yang lucu atau ekstrim untuk kemudian kalau emang lucu banget mungkin akan dihadirkan di acara, ketemu sama Rin Hermana, diajak-ajak ngobrol. Gitu aja dari gue, terima kasih banyak, sampai ketemu di acara Office Zombies guys, sukses ya, semoga ya, makasih, bisa Mas. menghibur, lumayan lah nih acara-acara stand up di masa pandemi kan, streaming tipis-tipis, ada juga yang di sana. Kawan-kawan nonton di situ, kita nonton, ada kru, manggung untuk teman-teman aja kalau misalnya on stage-nya, on set-nya, tapi yang streaming juga banyak yang nonton. Terima kasih sekali lagi, dan sampai ketemu di acara Office Zombie. Bye-bye, thank you semuanya. Bye.